Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi metode degree imbalance atau DD. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Naufal Irsyad Arafa dengan NIM 14122000184. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, pengertian metode DB atau declining balance. Metode ini dipakai untuk mengkalkulasikan biaya penyusutan pada mesin produksi. Ini karena performa mesin umumnya bagus pada awalnya, tapi cenderung menurun saat mendekati masa akhir pemakaian. Metode DP ini sering digunakan untuk menghitung depresiasi karena memberikan beban penyusutan yang lebih tinggi pada awal masa pakai suatu aset. Lalu ada rumus menghitung, yaitu ada rumus beban depresiasi dan rumus nilai buku pada akhir tahun. Untuk rumus beban depresiasi memiliki rumus DT sama dengan D dikali BVT min 1, di mana D ialah tingkat depresiasi yang ditetapkan. BVT min 1 ialah nilai buku aset pada tahun akhir sebelumnya. Untuk rumus nilai buku pada akhir tahun memiliki rumus BVT sama dengan BVT min 1 min DT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nur Wahada, NPI 14122000263. Di sini saya akan menjelaskan rumus lain menghitung. Rumus beban depresiasi besar. Bebannya depresiasi pada tahun ke-T juga dapat dinyatakan dengan rumus DT sama dengan D. Rumus nilai buku pada akhir tahun bisa digunakan dengan BVT sama dengan P. Selama BV lebih besar atau sama dengan nilai SIA atau S yang telah ditetapkan. Rumus beban depresiasi penyusutan sama dengan nilai buku kali tingkat depresiasi. Nilai buku sama dengan biaya awal kurangi akumulasi penyusutan. Lanjut, contoh grafik metode DB seperti gambar yang di samping. Metode penyusutan dengan dasar bahwa produktivitas selalu suatu aktivitas tetap menurun seiring berjalannya waktu. Jumlah penyusutan angka tahun ini membebankan jumlah penyusutan aset tetap lebih tinggi di awal tahun dan jumlah penyusutan akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Contoh soal 1, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Rena membeli sebuah peralatan dengan harga 20 juta rupiah. Peralatan tersebut ditaksir memiliki nilai sisa sebesar 1.250.000 rupiah. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 4 tahun. Hitunglah besar beban penyusutan peralatan setiap tahunnya dengan metode saldo menurun. Dan ini jawaban soal nomor 1. Rumusnya tarif penyusutan sama dengan 2 kali 100% dibagi N. N-nya adalah 4 sama dengan 2 kali 25% sama dengan 50%. Tabel penyusutan metode menurun 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2021. Di sini ada tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Pada tahun 2018, 50% dikali nilai buku 20 juta rupiah dan menemukan hasil 10 juta. Dan 10 juta ini akan dimasukkan ke tabel akumulasi penyusutan. Dan seterusnya 2019, 2020, 2021 seperti cara yang 2018 tadi. Nilai bukunya ambil dari
nilai buku yang terakhir. Dan 2021 beban penyusutan peralatan 1.250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fitra Maulana, NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2 dengan metode DB atau penyusutan saldo menurun. Mulai saja. Contoh soal kedua, pada tanggal 1 Oktober 2014, PT Luffy membeli sebuah mesin dengan harga 160 juta. Mesin tersebut ditaksir memiliki nilai sisa sebesar 13.063.680 rupiah. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Hitunglah besarnya beban penyusutan mesin setiap tahunnya dengan metode saldo menurun atau DB. Dari penyusutannya tadi 2 dikali 100% dibagi 5 hasilnya 20%. Sama dengan 2 dikali 20% sama dengan 40%. Tabel penyusutan metode saldo menurun per 1 Oktober 2019 sampai 2023, 5 tahun. Itu awal-awal pembelian mesin tadi 160 juta. Tahun pertama 40% saldo mesin tadi, 40% dikali nilai awal 160 juta dikali 3 per 12 sama dengan 16 juta. Untuk akumulasi penyusutan tahun pertama 16 juta. 160 ini dikurangi akumulasi penyusutan tahun pertama, hasilnya 144 juta rupiah. Untuk tahun kedua 40% dikali saldo nilai buku awal tadi, hasilnya 140 juta sama dengan 57.600.000 rupiah. Nah, ini 144 juta tadi dikurangi 57.600.000 rupiah, hasilnya 73.600. Ini penyusutan tahun kedua. Untuk nilai bukunya 144 juta tadi dikurangi 57.600.000 rupiah, hasilnya 86.400 rupiah. Untuk tahun ketiga 2020, 40% dikali saldo nilai buku pada tahun kedua 86.400.000 rupiah, hasilnya 34.560.000 rupiah. Nah, ini ditambah akumulasi penyusutan tahun pertama, tahun kedua, hasilnya 180.160.000 rupiah. Untuk nilai buku tahun ketiga 86.000 dikurangi 86.400.000 dikurangi 34.560.000, hasilnya 51.840.000. Itu pun tahun keempat 40% dikali saldo nilai dikali nilai buku pada tahun ketiga 51.840, hasilnya 20.736.000 rupiah. Ini untuk 120 jutanya ditambah akumulasi penyusutan pada tahun pertama, kedua, ketiga, hasilnya 128.896.000 rupiah. Untuk nilai buku pada tahun keempat 51.840.000 rupiah tadi dikurangi hasilnya 20.736, hasilnya 31.104.000 rupiah. Untuk tahun kelima 40% dikali nilai buku pada tahun keempat, hasilnya 12.441.600 rupiah. Hasil akumulasi penyusutan pada tahun kelima tadi ditambah akumulasi penyusutan pada tahun 1, 2, 3, 4, hasilnya 190.337.600 rupiah. 18 juta ini akumulasi pada tahun keempat dikurangi hasilnya ini tadi, hasilnya 18.662.400 rupiah. Pada periode tahun 2023, nah ini
40% dikali nilai buku pada tahun kelima dikali 9/12 hasilnya 5.598.720 rupiah. Untuk akumulasi penyusutannya ditambah. Untuk nilai bukunya juga kayak tadi. Untuk pertanggal 31 akhir tahun 2023, maksudnya 31 Desember 2023, beban penyusutan mesin ini ya 5.598.720 rupiah itu hasilnya. Untuk soal tadi kita hitunglah besarnya beban penyusutan mesin setiap tahunnya dengan metode saldo menurun. Jadi besarnya beban penyusutan mesin 5.598.000 5.598.720 rupiah untuk beban penyusutan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Armalia, NBI 14122002018. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5B yang ada di buku. Ini soalnya, sebuah mesin dibeli dengan harga 32 juta dan estimasi umurnya adalah 5 tahun. Nilai sisanya diperkirakan 3.500.000. Ditanya, berapakah tingkat depresiasinya pada akhir tahun kelima dengan estimasi nilai bila digunakan metode DB. Lalu penjelasannya seperti ini. Nah, ini nilai sisanya 3.500.000 tadi diketahui ya. Untuk mencari tingkat depresiasi, rumusnya 1 min N akar nilai sisa per nilai awal. 1 min N-nya itu 5 karena dia di tahun kelima, yang ditanya di tahun kelima. Lalu nilai sisanya 3.500.000 per 32 juta nilai awalnya. Lalu hasilnya ini kemudian dijadikan persen menjadi 35,7%. Untuk perhitungannya, kita sampai 5 karena tadi kan tahun kelima dimintanya. Lalu untuk mencari nilai bukunya juga sampai tahun ke-5. Untuk tahun mencarinya seperti ini, rumusnya D1 sama dengan D kali BV0. Ini tinggal dimasuk-masukin aja ya. Lalu BV1 sama dengan BV0 min D1. Ini hasilnya 32 dari ini, min 11 dari ini, karena disatukan di sini ya. Lalu dan seterusnya. Kemudian ada jadwal depresiasinya, ini juga 35,7% kali 32 juta, sama dengan ini 32 juta ya, 11.424.000. Kemudian nilai buku akhir tahunnya ini didapat dari ini, hasil akhir masing-masing ini. Nah, ini tinggal dicantumkan di sini, kemudian ini juga tinggal ditulis ulang. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 6. Di sini, hitunglah besarnya depresiasi tiap tahun dan besarnya nilai buku tiap akhir tahun dari sebuah aset yang nilai awalnya adalah 50 juta, umurnya 4 tahun, dan nilai sisanya 10 juta dengan metode DDB. Metode DDB ini turunan dari metode DB. Nah, di sini diketahui nilai awalnya 50 juta, nilai sisanya 10 juta, umur pakainya 4 tahun. Rumusnya sama seperti yang tadi. Cara pengerjaannya juga sama. Ini tinggal 33% didapat dari ini, dikali 30, karena di sini BV0-nya 30 ya. Lalu, ini perhitungannya sama seperti yang tadi. Lalu ada jadwal depresiasinya juga. Ini tinggal ditulis ulang. Kemudian kesimpulannya, dilihat pada tabel dan perhitungan, nilai buku pada akhir tahun lebih besar dari nilai sisa yang ditetapkan. Oleh karena itu, besarnya depresiasi tahun keempat harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga besarnya tahun keempat bukanlah 4.962.589 rupiah, melainkan 5.038.150 rupiah, sehingga nilai buku pada akhir tahun keempat sama dengan nilai sisa yang
ditetapkan. Halo semuanya, saya Novela Renota dengan NIM 141-2200-226. Di sini saya akan menjelaskan bagian soal dari buku ekonomi teknik halaman 218 sampai 220 nomor 7C. Untuk soal nomor 7C yaitu sebuah aset memiliki nilai awal sebesar 45 juta dengan estimasi umur 10 tahun dan nilai sisa 5 juta. Berapakah total akumulasi depresiasi selama 4 tahun pertama dari aset tersebut bila digunakan metode DDW? Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, pertama-tama untuk menghitung nilai depresiasinya, kita perlu mencari yang namanya tingkat depresiasi. Nah, untuk tingkat depresiasinya sendiri ini bisa dicari dengan rumus yaitu 1 dikurang akar N dibagi, maaf, maksud saya ulangi, rumusnya itu yaitu 1 dikurang N akar nilai sisa dibagi nilai awal. Nah, di sini diketahui nilai awalnya sebesar 45 juta, nilai sisa 5 juta, dan umur pakai 10 tahun. Bisa dimasukin dalam rumus tersebut sehingga didapat tingkat depresiasinya yaitu sebesar 19,7%. Lalu kita mulai perhitungannya. Yang untuk tahun pertama, dengan tingkat depresiasi 19,7%, kita bisa menghitung dengan cara tingkat depresiasi tersebut dikali dengan depresiasi pada tahun pertama sebesar Rp8.865.000. Nah, untuk nilai buku pada akhir tahun pertama bisa didapat dengan cara mengurangi nilai awal dengan nilai depresiasi pada tahun pertama, yaitu 45 juta dikurangi 8.865.000 rupiah. Sehingga didapat nilai depresiasi untuk nilai buku untuk tahun pertama yaitu sebesar 36.135.000. Nah, untuk tahun kedua, nilai depresiasinya bisa dicari dengan mengalihkan tingkat depresiasi sebesar 19,7% dikali dengan nilai buku pada akhir tahun pertama yaitu Rp36.135.000. Sehingga didapat nilai depresiasi pada tahun kedua yaitu sebesar Rp7.118.595. Nah, untuk nilai buku akhir tahun kedua bisa dicari dengan mengurangi nilai buku pada tahun pertama dikurangi depresiasi tahun kedua, sehingga nilainya 36.135.000 dikurangi 7.118.595, sehingga nilainya didapat sebesar Rp29.016.405. Nah, untuk tahun ketiga nilai depresiasinya bisa dihitung dengan mengalihkan tingkat depresiasi 19,7% dikali dengan nilai buku pada akhir tahun kedua sebesar Rp29.016.405 dan didapat nilai sebesar Rp5.716.232 untuk depresiasi pada tahun ketiga. Untuk nilai buku pada tahun ketiga didapat dengan cara mengurangi nilai buku pada tahun kedua dengan nilai depresiasi tahun ketiga, yaitu Rp29.016.405 dikurangi Rp5.716.232, sehingga didapat nilai buku untuk tahun ketiga sebesar Rp23.300.132,22. Nah,
Selanjutnya untuk mencari depresiasi pada tahun keempat, eh, tingkat depresiasi 19,7% dikali dengan nilai buku pada tahun ketiga sebesar 23.331.173,22 rupiah, sehingga didapat nilainya sebesar 4.590.134,12 rupiah. Nilai buku akhir tahun keempat didapat dengan cara mengurangi nilai buku tahun ketiga dengan depresiasi tahun keempat, sehingga didapat totalnya menjadi 18.710.039,1 rupiah, atau bisa dibulatkan menjadi 18.710.039 rupiah. Jadi akumulasi depresiasi selama 4 tahun pertama itu bisa didapat dengan cara menambahkan nilai-nilai depresiasi pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga akumulasi depresiasinya yaitu sebesar 26.289.961,12 rupiah. Selanjutnya pembahasan untuk soal nomor 8. Sebuah perusahaan membeli mesin CNC sebesar 300 juta. Mesin ini diestimasi memiliki nilai sisa sebesar 100 juta setelah 4 tahun dipakai. Hitunglah tingkat depresiasi DB sehingga nilai mesin ini akan sama dengan nilai sisanya pada akhir umurnya. Selanjutnya, dengan menggunakan tingkat depresiasi tadi, jadwalkan besarnya depresiasi tiap tahun serta hitung nilai bukunya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, seperti penyelesaian sebelumnya, untuk mengetahui nilai depresiasi, kita perlu mencari tingkat depresiasinya dengan cara memasukkan nilai-nilai harga awal, nilai sisa, dan umur pakai di dalam rumus tingkat depresiasi, yaitu 1 dikurang 4 akar 100 juta dibagi 300 juta, sehingga didapat nilai untuk tingkat depresiasinya yaitu sebesar 24%. Nah, perhitungan untuk tahun pertama, nilai depresiasinya, kita bisa mengalihkan 24% ini dikali dengan nilai awal, yaitu sebesar 300 juta, sehingga didapat depresiasi untuk tahun pertama yaitu sebesar 72 juta rupiah. Nah, nilai buku pada tahun pertama bisa didapat dengan cara nilai awal sebesar 300 juta dikurangi dengan depresiasi tahun pertama, yaitu 72 juta rupiah. Nilai buku untuk tahun pertama 128 juta rupiah. Untuk tahun kedua, nilai depresiasinya bisa dapat mengalihkan 20% tingkat depresiasi dengan nilai buku pertama yaitu 228 juta, sehingga didapat nilai depresiasi pada tahun kedua sebesar 50.720.000 rupiah.
yaitu sebesar Rp173.280.000. Selanjutnya untuk tahun ketiga, nilai depresiasinya itu bisa didapat dengan cara 24% tingkat depresiasi dikali dengan nilai buku pada tahun kedua, yaitu Rp173.280.000. Sehingga nilainya menjadi Rp41.587.200. Nilai buku akhir tahun ketiga, yaitu nilai buku akhir tahun kedua dikurangi dengan depresiasi tahun ketiga, yaitu Rp173.280.200, sehingga nilainya didapat Rp131.629.800. Untuk tahun keempat, depresiasinya yaitu 24% dikali nilai buku pada tahun ketiga Rp131.800.000, sehingga nilai Rp106.272. Nilai buku untuk akhir tahun keempat, yaitu nilai buku tahun ketiga dikurangi dengan depresiasi tahun keempat, yaitu Rp131.629.800 dikurangi dengan Rp31.606.000, sehingga didapat nilainya sebesar Rp100.086.528. Selanjutnya, untuk jadwal depresiasinya bisa dilihat pada tabel di bawahnya, yaitu akhir tahun, depresiasi akhir tahun, dan nilai buku akhir tahunnya bisa dilihat pada perhitungan tabel di bawahnya. Nah, teman-teman bisa dilihat pada tabel dan perhitungan pada slide tersebut, nilai buku pada akhir tahun, nilai sisa yang ditetapkan yaitu lebih kecil, sehingga perlu disesuaikan sedemikian rupa sehingga didapat nilai buku pada tahun keempat tersebut sama dengan nilai sisa yang ditetapkan, yaitu seharusnya nilai depresiasi tahun keempat itu bukanlah Rp31.679.272, melainkan Rp31.692.800. Nah, sehingga nilai buku pada akhir tahun keempat sama dengan nilai sisa yang ditetapkan. Mengapa demikian? Karena nilai buku untuk tahun keempat yaitu sebesar Rp86.528 tersebut ditambahkan ke nilai depresiasi pada tahun keempat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 10, sebuah mesin khusus sedang dipasang di sebuah industri plastik. Ongkos instalasinya sebesar 250 juta. Industri ini merencanakan menggunakan mesin tadi selama 10 tahun, akan ditetapkan pada mesin tersebut. Ada yang mengestimasi 5%, sementara di pihak lain ada juga yang mengusulkan 15% dari ongkos instalasinya. Bila digunakan metode DB, berapakah perbedaan tingkat depresiasi untuk kedua usulan nilai sisa yang berbeda di atas? Nah, penyelesaiannya yaitu untuk mengetahui nilai sisanya kita perlu ya untuk mencari tahu dulu, karena ini nilai sisanya dalam bentuk persenen ya. Jadi untuk dua usulan tersebut kita perlu mengakumulasikan nilai sisanya, yaitu dengan cara untuk
usulan pertama sebesar 5% dari nilai sisa, kita kalikan dengan nilai awalnya yaitu 250 juta. Sehingga didapat nilai sisa untuk usulan 5% yaitu sebesar 12.500.000 rupiah. Nilai sisa 15% untuk usulan kedua, kita kalikan juga dengan nilai awal sebesar 250 juta rupiah, sehingga didapatkan nilai sebesar 37.500.000 rupiah. Dengan umur pakai yaitu selama 10 tahun. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan untuk mencari perbedaan tingkat depresiasinya. Yang pertama kita perlu mencari tingkat depresiasi untuk nilai sisa sebesar 5%. Yaitu kita masukkan nilainya 1 dikurang 10 akar 12.500 dibagi 250 juta sehingga didapatkan nilai sebesar 25,8% atau bisa dibulatkan menjadi 26%. Nah, tingkat depresiasi untuk usulan nilai sisa 15%, kita juga masukkan dalam rumus tingkat depresiasi, didapat nilai 1 dikurang 10 akar 37.500.000 rupiah dibagi dengan 250 juta rupiah. Nah, sehingga tingkat depresiasi untuk usulan nilai sisa 15% tersebut didapat nilai sebesar 17,2%. Jadi, perbedaan tingkat depresiasi untuk kedua usulan tersebut bisa kita dapatkan dengan cara mengurangi usulan nilai sisa 5% dengan 15% itu perbedaan tingkat depresiasi kedua usulan tersebut yaitu sebesar 8,6 juta rupiah untuk soal-soal yang ada di buku ekonomi teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetyo, NBI 14122000180. Di sini saya akan membahas soal nomor 12B dan 13. Yang pertama nomor 11B. Dengan soal sebuah aset memiliki nilai awal 45 juta dengan masa pakai 5 tahun dan nilai sisa 3 juta rupiah, dijadwalkanlah depresiasi dan nilai buku dengan metode DDB. Di sini nilai awal 45 juta, nilai akhir 3 juta, umur pakai 5 tahun. Penyelesaiannya yang pertama tingkat depresiasi sama dengan 1 min akar 5 dikarenakan 5 tahun, nilai akhirnya 3 juta per nilai awalnya 45 juta sama dengan 0,418 atau 41,8%. Perhitungannya pada depresiasi tahun 1, D1 41,8% dikali 45 juta sama dengan 18.810.000. Nilai buku atau BV1 sama dengan 45 juta dikurangi 18.810.000 sama dengan 26.190.000. Depresiasi untuk tahun kedua atau D2 sama dengan 41,8% dikali 26.190.000 sama dengan 10.947.420. Nilai buku BV2 sama dengan 26.190.000 dikurangi 10.946.420 sama dengan 15.242.580. Untuk depresiasi tahun ketiga D3 sama dengan 41,8% dikali 15.242.580 sama dengan 6.371.398,44. Nilai sisa BV3 15.242.580 dikurangi 6.371.398,44 sama dengan 8.871
181,56. Depresiasi tahun 41,8% dikali 8.871.181,56 sama dengan 3,708.154 dengan nilai sisa BV4 8.871.181,56 dikurangi 3.708.154 sama dengan 5.163.027 rupiah,56. Depresiasi tahun kelima D5 41,8% dikali 5.163.027,56 sama dengan 2.158.145,52. Nilai buku BV5 5.163.027,56 dikurangi 2.158.145,52 sama dengan yaitu 3.004.882,04. Yang kedua yang saya bahas adalah soal nomor 13. Sebuah gedung pertunjukan film berharga awal 812 juta dengan umur 8 tahun dan nilai sisa 160 juta. Selama 8 tahun tersebut diestimasikan pemasukan dari pemakaian gedung ini sebesar A1 sama dengan 250 juta per tahun dengan menggunakan metode depresiasi DDB. Tentukan besarnya depresiasi tiap tahun DT dengan hitunglah nilai AT minus DT. Harga awalnya tadi 812 juta, nilai sisanya 160 juta, umur pakainya 8 tahun. Penyelesaiannya mencari tingkat depresiasi sama dengan 1 dikurangi akar 8 karena 8 tahun, 160 juta per 812 juta. Sama dengan 0,183 sama dengan 18,3%. Penghitungan depresiasi tahun pertama 18,3% dikali 812 juta sama dengan 148.596.000. Depresiasi nilai buku BV1 812 juta dikurangi 148.596.000 sama dengan 663.040.000. Depresiasi tahun kedua 18,3% dikali 663.404.000 sama dengan 121.402.932. Nilai buku BV2 sama dengan 663 juta 40.000 dikurangi 121 juta 402.932 sama dengan 542 juta 1068. Depresiasi tahun 3 18,3% dikali 542 juta 1068 sama dengan 99 juta 186.195,45 dengan nilai buku BV3 542 juta 1068 dikurangi 99 juta 185.195,45 sama dengan 442 juta 184.872,6. Depresiasi tahun keempat 18,3% dikali 44 juta 814.872,6 sama dengan 81 juta 35.121,7 dengan nilai buku BV4 442 juta 814.876,6 dikurangi 81 juta 35.121,7 sama dengan 361 juta 779.750,9. Depresiasi tahun kelima 18,3% dikali 361
1.779.750,9 sama dengan 66.205.694,42. Nilai buku BV 5 361.779.750,9 dikurangi 66.250.069,42 sama dengan 295.574.056,5. Depresiasi tahun ke-6 18,3% dikali 295.574.056,3 sama dengan 54.090.052,34. Nilai buku BV 6 295.574.056,5 dikurangi 54.050.052,34 sama dengan 241.484.004,2. Depresiasi tahun ke-7 18,3% dikali 241.484.004,2 sama dengan 44.191.572,7. Nilai buku BV 7 241.484.004,2 dikurangi 44.191.572,77 sama dengan 197.292.431,4. Depresiasi tahun ke-8 yaitu 18,3% dikali 197.292.431,4 sama dengan 36.104.514,95. Nilai buku BV 8 197.292.431,4 dikurangi 36.104.514,95 sama dengan 161.187.196,5. Nilai AT dikurangi DT. AT sama dengan pemasukan selama 8 tahun. Jadi tadi 250 juta dibagi 8 sama dengan 31.250.000. Jadi pemasukan untuk setiap tahunnya adalah 31.250.000. Sehingga A1 min D1 sama dengan 31.250.000 dikurangi 148.596.000 yaitu minus 117.346.000. A2 dikurangi D2 sama dengan 31.250.000 dikurangi 121.402.932 sama dengan minus 90.152.932. A3 min D3 sama dengan 31.250.000 dikurangi 99.186.195,45 sama dengan minus 67.936.195,45. A4 min D4 sama dengan 31.250.000 dikurangi 81.035.121,7 sama dengan minus 49.785.121,7. A5 min D5 sama dengan 31.250.000 dikurangi 66.205.694,42 sama dengan minus 34.955.694,42. A6 min D6 sama dengan 31.250.000 dikurangi 54.090.052
22.834 sama dengan minus 22.840.052,34. A7 min D7 31.250.000 dikurangi 44.191.572,77 sama dengan minus 12.941.572,77. A8 dikurangi D8 sama dengan 31.250.000 min 36.104.514,95 sama dengan minus 4.854.514,96. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, NBI 14122000054. Di sini saya akan membahas keuntungan metode balance. Metode penyusutan saldo menurun lebih cocok dengan biaya pendapatan karena memerlukan lebih banyak penyusutan pada tahun awal. Masa manfaat suatu aset dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus. Metode ini mencerminkan perbedaan penggunaan suatu aset dari periode ke periode dengan lebih baik dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus. Untuk kekurangan, lebih menghitungnya dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus. Mereka mengalami penurunan jumlah biaya penyusutan yang menciptakan disparitas yang lebih besar antara biaya, mengurangi biaya penyusutan, dan meningkatkan pemeliharaan suatu aset dapat memperlancar pendapatan, mengabaikan nilai dalam menentukan jumlah penerapan tingkat saldo menurun. Untuk kesimpulan, metode declining balance atau metode saldo menurun adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap. Dalam metode ini, nilai aset dikurangkan sebesar presentasi tetap dari nilai buku aset pada awal periode. Metode ini cenderung menghasilkan pengurangan nilai yang lebih cepat pada awal umur aset karena presentasi yang ditetapkan pada nilai buku setiap tahun konstan, sehingga jumlah nilai penyusutan yang diterapkan pada aset yang semakin kecil setiap tahunnya menjadi semakin kecil pula. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Dan ini untuk bagian soalnya. Yang dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.